Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang ya, lagi jam 1:30. Oke, jadi kali ini aku mau buat sebuah video pengenalan mengenai apa itu PHP. Oke, langsung aja. Ya. Oke, apa itu PHP? Oke, sebenarnya kan udah, jadi langsung aja. PHP itu, jadi yang namanya PHP itu dia kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Nah, apa sih PHP itu? Jadi PHP adalah bahasa scripting open source yang banyak digunakan. Jadi open source itu maksudnya apa? Jadi siapa aja itu bisa mengakses si PHP dan bisa mengembangkannya gitu. Nah, kemudian apa nih, ini tuh script ya. Script PHP juga dieksekusi oleh server, dan PHP itu juga bisa diunduh dan digunakan secara gratis. Jadi ya enak banget sih pakai PHP kan. Dia udah open source, semua orang bisa mengakses, bisa diunduh dan digunakan secara gratis pula. Jadi kita nggak perlu bayar ya kalau misalnya mau pakai si PHP. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa dilakukan kalau kita pakai PHP? Nah, yang pertama itu kita bisa menghasilkan konten halaman dinamis. Dinamis itu maksudnya kayak dia tuh berubah-ubah gitu kan, berganti-ganti. Nah, kemudian yang kedua, dia dapat membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Nah, kemudian yang ketiga, dia juga bisa mengumpulkan data formulir. Nah, maksud dari mengumpulkan data formulir itu ya kayak misalnya di Google Form itu kan mengumpulkan data ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia mengirim dan menerima cookie. Dan selanjutnya dia bisa menambah, menghapus, mengubah data dalam database. Jadi ya kita bisa ngolah data di dalam database pakai PHP juga. Kemudian dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Kemudian yang terakhir dia itu dapat mengenkripsi data. Mengenkripsi data. Maksudnya itu kayak misalnya nih di WhatsApp kan kadang ada yang pesan Anda terenkripsi secara otomatis. Nah, jadi maksudnya itu yang tahu isi chattingan kita tuh cuman kita sama orang yang chattingan sama kita. Jadi orang lain itu nggak tahu. Bahkan sekelas si WhatsApp-nya sendiri pun mereka nggak tahu. Nah, mungkin itu apa ya, sedikit penjelasan dari aku. Langsung aja kita praktek gimana ya penggunaan PHP. Oke, jadi sebelumnya kita aktifin ini dulu ya, XM. Nah, kita di sini, oke, ini udah aktif ya, P sama MySQL. Nah, kalau udah aktif, sekarang kita buat folder baru. Nah, buat folder barunya di mana? Harus di local disk C. Nah, kita cari folder di sini di XM, kita buka, kemudian kita buka di htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru ya. New folder. Kita kasih nama tutorial PHP. Oke. Nah, tutorial PHP. Nah, kemudian kita buka ini di Visual Studio Code. Langsung aja ya, kalau aku sih biasanya langsung buka Visual Studio Code-nya. Habis itu kita ke loading. Kita ke file. Kita open folder. Nah, kita harus mencari ya. Kita pakai local disk C, di XM, di ini, di tutorial PHP. Oke, select folder. Harusnya masuk. Yes, I trust. Oke, nah di sini kita udah masuk ke file tutorial PHP. Nah, di sini kita mau buat new file. Kita kasih nama index ya. Index, karena dia PHP, kita kasih PHP. Oke. Nah, di sini udah muncul ya lambang gajah warna ungu. Jadi dia melambangkan bahwasanya teks ini tuh script ini tuh PHP gitu ya.
Oke, langsung kita mulai aja. Jadi kalau untuk PHP itu dia pakainya ini. Tag PHP itu seperti ini ya. Ini pakainya tanda tanya. Nah, ini udah muncul nih. PHP. Enter aja. Kemudian tag penutupnya kita juga pakai ini. Oke. Nah, ini udah jadi tag ini ya, apa? Tag si PHP-nya. Coba kita buat cara menampilkan ke webnya itu gimana? Coba kita mau buat satu variabel dulu ya. Nah, kalau misalnya mau kita buat variabel di PHP itu kita pakai S. Ini. Oke. S misalnya variabel kata. Kita pakai sama dengan misalnya selamat siang gitu ya. Selamat siang. Oke, kita tutup. Nah, nampilinnya gimana? Dideklarasikannya gimana? Mendeklarasikannya itu kita pakai ini. Pakai echo ya. Pakai echo, terus kita tulis di sini S langsung si katanya ya. Panggil. Kata, kita tutup, kita save. Nah, cara bukanya gimana? Cara bukanya kita di sini. Kita ini. Kemudian PHP my adminnya kita hapus. Tadi itu nama foldernya apa? Tutorial PHP. Tutorial PHP / Nah, dia muncul selamat siang. Oke. Nah, kemudian jadi ini ya teman-teman, kalau si PHP ini tuh dia tuh sangat sensitif banget tau sama yang namanya huruf besar, huruf kecil, dia tuh sangat sensitif. Nah, kalau misalnya ini kan kita ada var kata nih. Var kata. Nah, ini A-nya jadi kita ganti pakai A besar nih. Masih sama kan var kata, kita Ctrl S, kita ini. Nah, dia bakalan error karena si var kata ini enggak terbaca. Tapi kalau misalnya kita ganti lagi pakai A kecil, kita S, kita Ctrl Save, kita refresh, nah dia bakalan keluar. Nah, misalnya aku mau nambahin lagi satu variabel namaku ya. Enggak, misalnya var kata di ini pakai saya sebentar. Ini kan perkata kita membuat variabel yang lain lagi, misalnya var angka. Oke, var angkanya misalnya 20 dikali 2. Oke, kita deklarasikan. Oke, si ini ya. Oke, echo. Sorry. Kok malah ini sih? Oke, si var angka. Oke, kita Ctrl S. Muncul nggak di sini? Ya, selamat siang 40. Oke, kita kasih BR. Nah, ngasih BR-nya gimana kalau di sini? Break line. Jadi ngasih BR-nya itu kayak gini ya. Jadi pakai echo. Jadi kalau misalnya kita ngasih BR tuh harus kayak gini. Jadi lumayan ribet sih kalau menurutku. Sorry. Oke. Kita Ctrl S. Kita buka di sini. Nah, 40-nya ke bawah. Nah, kemudian kita misalnya mau buat satu variabel lagi ya. Enggak. Kita mau buat lagi. Coba kita mau nampilin tulisan ya. Kita mau nampilin misalnya selamat siang tidak gitu ya. Jadi
Jadi ada dua cara ya. Jadi gini, misalnya gini. Oke, saya pakai titik satu misalnya selamat, enggak, kita buat itu variabel lagi deh, salah nama ya. Variabel var namaku itu Wida. Oke, Wida. Kita tutup, jangan lupa misalnya selamat siang. Kita bisa langsung masukin si variabelnya. Iya. Var nama, kok nggak bisa? Oh, sorry, ini kalau yang ini tuh harus pakai titik 2 saya, ya Allah. Nah, harusnya sih jadi sih. Ctrl S. Coba. Nah, di sini selamat siang Wida, yang mesti kita kasih BR lagi ya. Kita copy aja deh. Sorry. Kita copy di sini, Ctrl C. Ctrl S. Ini selamat siang Wida. Nah, ini cara mendeklarasikan. Ada juga satu cara lagi, dia cuman pakai ini sih. Ini belum ditutup ya. Harus ditutup nih, kalau ditutup error dia. Ada juga satu ini cara lagi. Echo, dia tapi cuman pakai satu ini aja sih. Satu tanda ini, satu tanda petik. Misalnya selamat siang. Nah, di sini kita bisa langsung kasih ini sih, si ini ya, variabelnya, si variabel nama. Variabel nama, oke, kita kasih BR juga di sini. Kita Ctrl S. Nah, selamat siang Widanya. Oh, ini dikasih spasi ya. S. Oke, selamat siang Wida. Jadi emang munculnya sama ya, selamat siang Wida, selamat siang Wida. Tapi di sini kita ada dua cara ya. Jadi kalau misalnya pakai titik 2 kayak gini, dia nggak pakai titik-titikan. Kalau misalnya dia pakai ini satu, berarti di sini ada titiknya. Nah, seperti yang udah tadi aku bilang, kalau si PHP ini dia sangat rawan dengan huruf besar, huruf kecil ya. Nah, kemudian cara ngomen di PHP itu gimana sih? Sebenarnya hampir mirip-mirip sama di itu ya, sama di ngomen kayak di HTML. Enggak sih, kita coba belajar dulu nih deh. Memasukkan si PHP itu ke dalam script HTML itu bisa. Nah, oke, kita gedein aja. Nah, di sini kita udah punya ini ya, apa sih? Inian HTML. Nah, ini kita ini aja. Oke. Kita copy. Kita masukin ke body. Oke. Kita hapus. Kita delete. Oh, ini kurang satu ternyata. Tag penutupnya nggak kebawa. Oke, udah kita tutup. Ini kita hapus. Oke. Nah, coba kita kita di sini ganti ya. Ganti dari tutorial PHP. Oke. Coba sebelumnya kita lihat dulu. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kan kalau misalnya belum kita ganti, ini kan tadi masih susunan itu ya, susunan apa sih? Susunan teks PHP. Dia belum dimasukin ke HTML. Kita bisa lihat di sini. Di sini tuh masih pakai localhost tutorial PHP. Di sini masih merujuk ke letak si filenya. Tapi kalau misalnya udah kita ganti nih jadi script, masukin ke script apa namanya? Ke HTML, kita Ctrl S. Terus yang ini kita refresh. Error. Line 2. Oh, ada yang error ternyata. Line 2, coba kita lihat.
Oh, ini dia. Ini belum dihapus. Oke, kita Ctrl S. Coba kita buka di sini. Kita refresh. Nah, kayak gini jadinya. Apa ini yang salah? Ini pasti ada yang salah. Loh, astagfirullahaladzim. Tag PHP-nya malah ke hapus semua ya. Sorry. Duh, waduh. Kacau. Udah, Ctrl S. Maaf ya teman-teman, masih banyak. Oke, jadi deh. Ya gitulah dunia pemrograman ya, salah sedikit itu langsung error semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Di sini tuh dia ganti jadi yang tadinya letak filenya, sekarang dia ganti jadi tutorial PHP. Dia ganti jadi si ini ya, title si dari HTML. Nah, kemudian aku mau ngenalin juga cara ngomen di teks PHP itu gimana sih? Gampang. Jadi kalau misalnya mau ngomen itu kita bisa pakai ini. Nah, bisa pakai ini. Oke. Refresh. Sorry. Salah, teman-teman. Ini ya, misalnya kita. Nah, Ctrl S, kita refresh. Nah, hilang. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa pakai pagar. Bisa pakai pagar, kemudian selanjutnya kita juga bisa pakai tanda penting sama si bintang. Oke, tanda bintang kirim. Sorry. Udah. Gitu, nanti dia nggak bakalan muncul. Ctrl S kan. Dia nggak bakalan muncul. Oke. Jadi mungkin sekian ya cara mendeklarasikan di itu PHP, pakainya dia echo. Gitu-gitu deh. Ya mohon maaf ya untuk tutorial kali ini tadi masih banyak beberapa error karena aku kurang teliti. Jadi mungkin pesan buat teman-teman semua kalau misalnya mau program ya emang harus teliti. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.